Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, saat ini kita akan membaca dan merenungkan firman. Tapi sebelumnya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus Allah yang baik, anugerahkanlah kami hikmat-Mu, supaya hikmat akan membuat kami mengerti firman dan memberlakukan setiap perintah firman-Mu dengan setia. Berfirmanlah Bapa, kami siap untuk memberlakukannya dalam kehidupan kami. Amin. Bacaan kita di saat ini dari kitab 1 Raja-Raja pasal 19, ayatnya yang ke-9 sampai ayat yang ke-18. Sekali lagi, 1 Raja-Raja 19, ayatnya yang ke-9 sampai ayat yang ke-18, tentang Allah menyatakan diri di Gunung Horeb. Di sana, masuklah ia ke dalam sebuah gua dan bermalam di situ. Maka firman Tuhan datang kepadanya demikian. Apakah kerjamu di sini, hai Elia? Jawabnya, aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan Allah semesta alam, karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mezbah-mezbahmu, dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup, dan mereka ingin mencabut nyawaku. Lalu firman-Nya, keluarlah dan berdiri di atas gunung itu di hadapan Tuhan. Maka Tuhan lalu angin besar dan kuat yang membelah gunung-gunung dan memecahkan bukit-bukit batu mendahului Tuhan, tetapi tidak ada Tuhan dalam angin itu. Dan sesudah angin itu datanglah gempa, tetapi tidak ada Tuhan dalam gempa itu. Dan sesudah gempa itu datanglah api, tetapi tidak ada Tuhan dalam api itu. Dan sesudah api itu datanglah bunyi angin sepoi-sepoi basah. Segera sesudah Elia mendengarnya, ia menyelubungi mukanya dengan jubahnya, lalu pergi keluar dan berdiri di pintu gua itu. Maka datanglah suara kepadanya berbunyi, apakah kerjamu di sini, hai Elia? Jawabnya, aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan Allah semesta alam, karena orang Israel meninggalkan perjanjian, meruntuhkan mezbah-mezbahmu dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup, dan mereka ingin mencabut nyawaku. Firman Tuhan kepadanya, pergilah, kembalilah ke jalanmu melalui padang gurun ke Damsyik, dan setelah engkau sampai, engkau harus mengurapi Hazael menjadi raja atas Aram. Juga Yehu cucu Nimsi haruslah kau urapi menjadi raja atas Israel. Dan Elisa bin Safat dari Abel Mehola harus kau urapi menjadi nabi menggantikan engkau. Maka siapa yang terluput dari pedang Hazael akan dibunuh oleh Yehu, dan siapa yang terluput dari pedang Yehu akan dibunuh oleh Elisa. Tetapi aku akan meninggalkan 7.000 orang Israel, yakni semua orang yang tidak sujud menyembah Baal dan yang mulutnya tidak mencium dia. Demikianlah saudara-saudara bacaan kita di saat ini. Saya memberikan judul tema bagi perenungan kita adalah takutlah kepada yang Maha Kuasa dan bukan pada penguasa. Saudara-saudaraku yang terkasih, ada seorang motivator yang sedang membawa materinya tentang bebas dari rasa takut untuk berani berubah. Ia mengawali materinya dengan mengatakan bahwa sebagai seorang motivator dan suami yang baik, ia tidak pernah takut kepada siapapun di dunia ini, karena yang ia takut hanya kepada Tuhan. Tiba-tiba seorang perempuan berdiri dan mengangkat tangan dan menyela sang motivator dan berkata, apakah benar perkataan sang motivator itu? Dengan wajah yang berubah menjadi memerah, sang motivator berkata bahwa selain Tuhan, tentu saja ia juga takut kepada perempuan yang baru menyelanya, yang ternyata tidak lain adalah istrinya yang tidak ia sangka-sangka ada dalam seminar. Setelah selesai menjawab, ada juga seorang laki-laki dengan tubuh yang atletis kemudian bertanya, apakah Bapak juga masih berani dan tidak takut kalau dikejar-kejar orang yang utangnya belum dibayar? Sang motivator kemudian menjawab, ya selain istri, mereka juga membuat saya tidak berani. Saya menjadi takut. Saudaraku, kita melihat lewat cerita di atas bahwa ternyata ketakutan seringkali muncul karena adanya situasi-situasi tertentu
yang dapat membuat seseorang tidak berani untuk melakukan apa yang ia tahu dan bahkan ia yakini sebagai sebuah kebenaran. Dalam kisah Elia di 1 Raja-Raja 19 ayat 9 sampai 18 ini, kita membaca bahwa setelah dengan berani Elia mengalahkan 450 nabi Baal dan menyembelih mereka di sungai Kison, Nahal Hakison, yang diartikan juga diterjemahkan sebagai sungai penjagal, sungai pemotongan dalam 1 Raja-Raja 18 ayat 40 yang terletak di dekat kota Haifa, Israel. Maka kemudian Elia mendapatkan ancaman pembunuhan dari Ratu Isabel, istri Raja Ahab. Dikatakan bahwa apa yang dilakukan oleh Elia kepada nabi-nabi Baal itu juga akan diperlakukan sama terhadap Elia. Kita bisa melihat teks 1 Raja-Raja 19 ayat yang kedua. Ancaman sang ratu membawa Elia menjadi takut dan lari menyelamatkan nyawanya. 1 Raja-Raja 19 ayat yang ketiga. Elia pergi ke Beersheba, kemudian meninggalkan bujangnya di sana dan melanjutkan perjalanan ke padang gurun. Dan di padang gurun itulah Elia mengingatkan kita kisah yang hampir sama dengan Yunus. Ketika mereka sama-sama bersandar berlindung pada sebuah pohon dan kemudian menginginkan Tuhan mencabut nyawa mereka. Yang membedakan hanya pada jenis pohonnya. Kalau Yunus dengan pohon jarak, sedangkan Elia dengan pohon ara. Dalam keputusasaan Elia itu akhirnya ia tertidur dan malaikat Tuhan membangunkannya serta memberi dia makan karena dia hendak melakukan perjalanan yang jauh menuju ke Gunung Horeb, Gunung Sinai yang juga disebut sebagai Gunung Tuhan Allah. Dan setelah Elia sampai ke Gunung Horeb, ia masuk ke sebuah gua dan bermalam di situ. Sebagaimana yang dikatakan dalam 1 Raja-Raja 19 ayat 9. Saudaraku, masuk ke dalam gua mengindikasikan bahwa memang Elia takut dengan ancaman Ratu Isabel. Maka ia bersembunyi. Dan memang ini dapat diartikan bahwa ketakutan itu sesuatu hal yang lumrah terjadi ketika seseorang mendapatkan ancaman, sebagaimana juga Elia mendapatkan ancaman dari Ratu Isabel. Maka ia bersembunyi. Tapi juga sekaligus untuk melindungi dirinya dari ancaman binatang serta suhu udara yang dingin di atas gunung. Pada saat ia bersembunyi itulah maka Tuhan menjumpai Elia dan bertanya, "Apakah kerjamu di sini, hai Elia?" Jawab Elia, "Aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan, Allah semesta alam. Karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mesbah-mesbahmu, dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup. Dan mereka ingin mencabut nyawaku." 1 Raja-Raja 19 ayat yang ke-10. Dalam teks Ibrani dituliskan, "Wayomer kano kineti." Dia Elia telah berkata, "Aku sangat bersemangat sekali." Pertanyaannya, bagaimana sangat bersemangat sekali bagi pekerjaan Tuhan Allah kemudian dia ada di dalam gua bersembunyi? Bukankah dia seorang nabi yang harus ada di tengah umat? Sekalipun mungkin dia ada dalam ancaman. Tetapi ancaman ini datang dari Isabel. Bukankah seharusnya dia bertanya kepada Tuhan? Sama seperti ketika dia berperang dengan nabi-nabi Baal. Kemudian saudara-saudara, pertanyaan Tuhan di sini adalah apa yang dilakukannya sekarang, bukan yang dilakukannya lalu. Tuhan sedang bertanya, sedang apa sekarang? Dan Elia menjawab, "Dulu Tuhan, orang Israel bla bla bla." Bahkan jawaban Elia ini kemudian mengarah ke arah untuk membenarkan diri sendiri, sekaligus membanggakan hasil pelayanannya dan serta merta menyalahkan orang lain. Hal ini terlihat jelas dengan ungkapan orang Israel meninggalkan perjanjianmu dan meruntuhkan mesbah dan tinggal aku sendiri yang masih hidup. Suatu upaya Elia untuk mempromosikan kerjanya sekaligus juga menyalahkan orang Israel. Melalui jawaban ini Tuhan Allah kemudian menunjukkan kepadanya melalui ajakan untuk keluar dari dalam gua dan berdiri di atas gunung untuk melihat bagaimana sebenarnya Tuhan bertindak atas segala sesuatu. Sekaligus sebenarnya mengingatkan Elia bahwa semua yang ia kerjakan adalah karena Tuhan. Dan olehnya Elia harus belajar bahwa cara Tuhan tidak selalu dengan sesuatu yang dahsyat menurut ukuran manusia yang kelihatan secara kasat mata seperti angin besar, gempa ataupun api. Tetapi Tuhan juga bertindak dengan dahsyat melalui sesuatu yang didengar, melalui bunyi angin sepoi-sepoi basah. Dalam terjemahan bahasa Ibrani-nya kol demama adakah, suara bisikan yang kecil, ayat 11 sampai ayat yang ke-12. Di sini kita melihat bahwa
Tuhan bisa menggunakan cara yang lembut dan manis seperti angin sepoi-sepoi basah tersebut, atau bisikan yang lembut. Graham Ault mengatakan, istilah ini merujuk pada kesunyian penuh arti, di mana dalam kesunyian itu seorang bahkan dapat mendengarkan jarum yang jatuh, dan yang jauh lebih penting, yang di dalamnya seseorang merasakan teguran dan tahu bahwa ia sedang disapa. Itu adalah kesunyian total yang dibutuhkan oleh banyak orang untuk berkomunikasi dengan Allah. Di sini kita melihat Allah sedang berkomunikasi dengan Elia, dan ia sedang menegur Elia. Olehnya, maka setelah angin sepoi ini, maka ayat ke-13 menulis tentang bagaimana respon Elia, yaitu menyelubungi muka dengan jubahnya sebagai bentuk penyesalan sekaligus penghormatan kepada Tuhan, karena Tuhan Allah tidak menghukumnya dengan keras tapi dengan kelembutan. Olehnya kita melihat dengan jelas bagaimana kemudian perintah Tuhan Allah di ayat ke-15, pergilah, kembalilah ke jalan. Dalam terjemahan Ibrani-nya leksuf, kembalilah ke jalanmu, adalah kata yang sering digunakan untuk menggambarkan tentang orang yang bertobat. Dengan demikian maka Tuhan Allah kembali menegaskan tentang tugas Elia sebagai nabi, dan kembali ke jalannya Tuhan. Kembalinya Elia ke jalan Tuhan adalah untuk melaksanakan misi Tuhan Allah, sebagaimana dituliskan di ayat yang ke-15 bagian akhir tentang pengurapan Hazael, Yehu, dan juga Elisa di ayat yang ke-16. Ini harus dilakukan Elia karena melalui mereka lah maka penghukuman Tuhan Allah kepada Ratu Isabel dan Raja Ahab dan keturunannya akan berlangsung. Sebagaimana itu diungkapkan dalam ayat yang ke-17. Dan pada akhirnya Tuhan Allah mengatakan kepada Elia bahwa ada 7.000 orang yang setia yang tidak menyembah Baal dan mencium. Hal ini tentu membuat Elia tersadar bahwa apa yang ia banggakan sebagai satu-satu yang tersisa tidaklah demikian. Sekaligus juga memberi semangat kepada yang sempat takut bahwa ternyata ia tidaklah sendirian. Saudaraku yang diberkati Tuhan, kisah Elia ini mengajarkan banyak hal untuk kita renungkan, juga untuk membawa kita mengintrospeksi diri terhadap panggilan pelayanan kita dalam segala bidang, serta suatu motivasi yang kuat untuk tidak takut dan lari dari tanggung jawab iman, sekalipun memang kadang-kadang resikonya adalah nyawa kita. Olehnya, maka ada beberapa hal yang menjadi refleksi untuk kita. Pertama, jangan pernah berdalih ketika ditanya, ataupun mencari-cari alasan untuk membenarkan diri kita yang salah. Belajarlah untuk menjawab sesuai dengan apa yang ditanyakan, bukan apa yang tidak ditanyakan. Masa gaul sekarang jangan ngeles, karena biasanya jawaban untuk membenarkan diri dari kesalahan pasti selalu berputar-putar, sehingga sulit menemukan ujungnya. Dan orang yang berusaha membenarkan diri adalah orang yang takut kesalahannya diketahui oleh orang lain. Hal yang kedua, jangan cepat berpuas diri dan bangga dengan kerja kerasmu. Jangan sombong dengan pencapaian-pencapaian yang kita raih, termasuk dalam pelayanan, dan lupa menjejakkan kaki untuk tetap menginjak bumi. Apalagi kemudian bangga dan menjadi sombong dengan apa yang kita lakukan di masa lalu. Kita mungkin sering memperkatakannya, kalau kok bukan kita, kalau bukan saya, atau juga ungkapan kata dulu orang yang bangun ini, atau juga ungkapan kita seberapa periode melayani. Ingatlah saudara, masa lalu akan selalu memberi pelajaran bagi kita di masa sekarang dan masa depan. Tetapi ingatlah, terjebak dengan masa lalu dapat membuat kita sering sulit menikmati masa sekarang, dan akhirnya kita akan kehilangan masa depan. Ini juga mengindikasikan bahwa kita adalah orang yang takut jika ada orang lain yang lebih baik, sehingga bisa menyingkirkan kita. Maka olehnya kita sering mengambil posisi terlebih dahulu untuk menyombongkan apa yang kita capai dan raih, agar tidak ada orang yang mengambil posisi kita. Dan juga ini menandakan bahwa kita takut terjadi perubahan, dan akhirnya apa yang kita lakukan di masa lalu menjadi tidak berarti. Hal yang ketiga, jangan menyeret orang lain untuk kepentinganmu, bahkan cenderung menyalahkan orang lain atas situasi yang kita alami sekarang. Belajarlah dengan berani untuk menyatakan bahwa saya bertanggung jawab tanpa perlu mencari kambing hitam. Ingat, kita ini domba dan bukan kambing. Menyeret orang lain adalah ketakutan jika kesalahan itu ditimpakan kepada kita, sekaligus juga sebagai upaya
boleh dengan orang lain, sama-sama menanggung apa yang seharusnya kita tanggung. Hal yang keempat, jangan lari dan bersembunyi dari tanggung jawab yang Tuhan beri karena intimidasi dari orang lain. Beranilah untuk keluar dan berdiri di hadapan Tuhan Allah untuk bertanya, apa maksud Tuhan lewat tekanan, pergumulan, hambatan yang sedang kita alami. Jangan takut, sekalipun mungkin resiko yang kita alami sangat berat. Percayalah, Tuhan Allah pasti menolong dan menyertai kita. Jangan takut untuk terus bertindak benar sesuai dengan standar Tuhan Allah. Hal yang kelima, Tuhan Allah membantu dan mengingatkan kita dengan kuasa-Nya yang dahsyat, yaitu dengan suaranya yang lembut, yaitu Roh Kudus yang selalu akan mengubahkan hidup kita. Olehnya, jangan pernah mengeraskan hati untuk mendengarkan suara yang manis dan lembut seperti ungkapan lagu Kidung Jemaat nomor 353. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil aku dan kau. Hal yang keenam, Tuhan terus mengingatkan kita agar bekerjalah sesuai dengan rencananya Tuhan, bukan karena maunya kita. Maka pekerjaan ataupun pelayanan itu harus terus-menerus kembali ke jalan yang benar. Itulah pertobatan. Jangan mau diperhamba oleh hukum dosa. Dan agar kita tetap dalam jalan benar, maka kita perlu di-charge, di-refresh, maka di-upgrade oleh Tuhan Allah untuk melaksanakan apa yang Tuhan kehendaki, bukan apa yang kita pikirkan. Karena dalam kehendak Tuhan, kita pasti memiliki keberanian, sebab kita yakin Tuhan pasti menolong kita. Hal yang terakhir, hal yang ketujuh, Tuhan mengingatkan kita agar menjadi pribadi yang tetap setia kepadanya, dan bukan yang tidak setia dengan menyembah dan mencium Baal, berhala dunia, dengan berbagai macam karakter yang ditawarkan oleh kuasa iblis di masa sekarang. Karena itu saudara-saudaraku, akhirnya hindarilah popularitas tanpa Tuhan yang membawa seseorang merasa superior dan menjadi arogan. Keberkatan tanpa rasa syukur yang membawa kita salah mengelola berkat materi dan tak mampu berbagi. Kehilangan pengharapan untuk masa depan karena situasi hidup, seperti seakan Tuhan tidak pernah menjawab doa kita dan akhirnya membawa kita menjauh serta bersembunyi dari Tuhan. Dan jangan lupa berterima kasih untuk setiap kemurahan yang Tuhan sediakan dalam hidup kita, sehingga kita lebih banyak memberutu dan membandingkan diri kita dengan orang lain, apalagi dengan orang yang berdosa. Tuhan menolong kita untuk terus memiliki keberanian menyatakan kebenaran, serta tidak takut dalam tekanan-tekanan yang kita temui saat kita melakukan kebenaran. Ingat apa yang Tuhan nyatakan dalam hidup kita, karena ketika Tuhan menyatakannya, pasti Tuhan akan menjaga, melindungi, dan menolong kita. Tuhan memberkati. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman di saat ini. Kami mau belajar untuk setia. Sekalipun memang sebagai manusia biasa kami memiliki rasa ketakutan ketika kami ada dalam ancaman-ancaman bahaya. Tetapi biarlah ketika kami dalam situasi ini, kami pun harus melihat, memandang kepada Tuhan, mendengar suara Tuhan yang lembut. Karena kami percaya Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kami. Terima kasih Tuhan untuk firman di saat ini. Terpujilah nama-Mu.